Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi. Kelas 6, tema 4, muatan pelajaran IPS. Globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia atau proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lainnya. Faktor terjadinya globalisasi adalah adanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukti adanya globalisasi antara lain bidang komunikasi. Yang pertama, kita dapat menyaksikan siaran langsung acara sepak bola atau pertunjukan musik di televisi. Yang kedua, kita dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon genggam dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, kita dapat mencari informasi berupa tulisan, gambar, dan video melalui internet. Bidang pariwisata dapat membantu perkembangan pariwisata. Setiap orang dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata. Bidang periklanan, banyak perusahaan yang memasang iklannya baik di media massa maupun elektronik, sehingga produk yang ditawarkan akan cepat laku dan diminati oleh masyarakat luas. Bidang transportasi, mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas atau perjalanan ke daerah lain, bahkan ke mancanegara sekalipun. Perusahaan asing di Indonesia. Alasan pendiriannya adalah 1. Ketersediaan bahan baku. Yang kedua, konsumen yang besar. Yang ketiga, banyaknya tenaga kerja. Sedangkan yang keempat yaitu stabilitas keamanan. Keuntungan perusahaan asing di Indonesia. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Meningkatkan penguasaan teknologi melalui alih teknologi. Sedangkan kerugian pendirian perusahaan asing di Indonesia, yang pertama, terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Sedangkan yang ketiga yaitu hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatnya mutu sumber daya manusia atau SDM. 2. Adanya kemajuan teknologi. 3. Tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik. 4. Target bisnis semakin luas. 5. Tingkat mobilitas tinggi. 6. Mudah mendapatkan akses informasi. 7. Meningkatkan sektor pariwisata. Dampak negatif globalisasi. 1. Mudah masuknya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. 2. Terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal ke Indonesia. 3. Terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri secara besar-besaran. Sedangkan yang keempat, sikap individualis yang tinggi. Sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. 1. Mengurangi penggunaan smartphone. 2. Gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Sedangkan yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. 1. Menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Yang kedua, lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada bangsa asing. 3. Meniru budaya positif bangsa lain.
Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Cara mencintai makanan tradisional. Yang pertama, merasa senang jika diajak keluarga makan di restoran yang menjual menu tradisional. Yang kedua, menjadikan makanan tradisional sebagai makanan kegemaran. Yang ketiga, menghabiskan makanan tradisional yang dimasak ibu di rumah. Yang keempat, merayakan ulang tahun dengan nasi tumpeng dan makanan tradisional lainnya. Yang kelima, membantu ibu memasak makanan tradisional. Yang keenam, mempelajari cara membuat makanan tradisional. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Globalisasi terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi membuat seluruh negara di dunia dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Di era globalisasi ini, Indonesia membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan dengan negara lain. Salah satunya yaitu melalui organisasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Kerjasama yang pertama yaitu kerjasama di bidang sosial budaya. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan masyarakat, memperkenalkan kebudayaan antar negara, serta menjamin hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Contohnya yang pertama, perlindungan anak dan perempuan. Yang kedua, pagelaran seni dan budaya bersama. Yang ketiga, penanggulangan bencana alam bersama. Yang keempat, pelestarian lingkungan melalui penanganan kabut asap dan kebakaran hutan serta konservasi lingkungan. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dilakukan melalui Masyarakat Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Kerjasama ASEAN yang kedua yaitu di bidang politik. Tujuannya agar stabilitas, keamanan, dan ketertiban kawasan ASEAN dapat senantiasa terjaga. Contohnya, yang pertama, pembentukan Kawasan Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau ASC. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Yang ketiga, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Yang keempat, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau YEFAN. Yang kelima, disepakatinya perjanjian ekstradisi, yaitu memulangkan tersangka kejahatan ke negara asalnya. Yang keenam, kerjasama dalam penanggulangan narkoba melalui Drug Free ASEAN. Dalam hal memberantas narkoba, upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain: 1. Melakukan deklarasi pemberantasan narkoba. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum terkait masalah narkoba. Yang ketiga, penyusunan undang-undang. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai bahaya narkoba. Dalam hubungan politiknya dengan negara lain, Indonesia menganut asas politik bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak terikat dan memihak pada kekuatan negara tertentu, serta aktif dalam kerjasama internasional, termasuk tanggap saat ada negara lain yang memerlukan bantuan Indonesia. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik. 1. Menengahi konflik Moro di Filipina. Yang kedua, menengahi konflik Kamboja-Vietnam. Yang ketiga, berperan aktif dalam upaya pemberantasan terorisme di Asia Tenggara. Yang keempat, ikut serta memberantas perdagangan narkoba di kawasan ASEAN.
Demikian materi dari Bu Desi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.